warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Pravita Putri dari 11 IPA 1. Saya ingin mempresentasikan soal tentang koloid dan pengertiannya. Jadi pertama saya ingin menjelaskan pengertiannya. Koloid merupakan suatu zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau yang pecah tersebar secara merata di dalam zat lain. Ukuran partikel koloid bersekitar antara 1 sampai 100 nanometer. Ukuran yang dimaksud dapat berupa diameter panjang lebar maupun tebal dari suatu partikel. Koloid merupakan suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Koloid terdiri dari dua bentuk, yaitu fase terdispersi atau zat yang didispersikan dan medium pendispersi atau medium yang digunakan untuk mendispersikan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan campuran yang tergolong larutan koloid atau suspensi. Contohnya larutan gula, larutan garam, spiritus, dan alkohol 70%. Contoh koloidnya yaitu susu, santan, sabun, selai, mentega, dan mayones. Contoh suspensinya air sungai, air keruh, campuran air dengan pasir. Nah, ini penjelasan tentang koloid. Nah, saya nanti akan menjelaskan beberapa soal tentang koloid. Saya akan menjelaskan beberapa soal tentang koloid. Dan soal yang pertama itu adalah berikut ini yang merupakan sifat koloid adalah: A. Optionnya menghamburkan cahaya, B. Mengabsorpsi ion, C. Bermuatan listrik, D. Partikel terus bergerak. Dan jawabannya adalah E. Semua benar, karena dari semuanya itu dapat menyerap melalui permukaan atau absorpsi, dapat menghamburkan cahaya. Nah, dari situ terus dapat bergerak zigzag atau gerak Brown, terus dapat bermuatan positif dan negatif. Jadi jawabannya E. Nah, ada soal yang kedua. Soal yang kedua itu berikut yang bukan merupakan sistem koloid adalah: A. Lateks, B. Air sadah, C. Tinta, D. Margarin, E. Batu apung. Dan jawabannya adalah B. Air sadah. Mengapa? Karena air sadah di dalamnya melarut ion-ion logam seperti Ca2+ dan Mg2+, sehingga sabun tidak berbusa. Dan jawabannya B. Terus yang ketiga soalnya yaitu soal sistem koloid yang dibentuk dengan mendispersikan partikel zat padat ke dalam zat cair disebut A. Gel, B. buih, C. emulsi, D. sol, E. aerosol. Dan jawabannya adalah D. Sol. Mengapa? Karena sol merupakan sistem koloid dengan medium terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contoh tinta, kanji, dan cat. Nah, jadi jawabannya D. Nah, terus ada soal yang keempat. Nah, soal itu kelebihan elektrolit dalam suatu dispersi koloid biasanya dihilangkan dengan A. Elektrolisis, B. Elektroforesis, C. Dialisis, D. Dekalisis, E. Presipitasi. Dan jawabannya adalah C. Dialisis. Mengapa? Karena pada proses dialisis, sistem koloid dimasukkan dalam kantong semi permeabel yang dapat melewatkan pengganggu, sementara partikel koloid dapat dalam kantong. Dan itu penjelasannya, jadi jawabannya C, D. Terus ada soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini adalah soalnya aluminium hidroksida membentuk sol bermuatan positif dalam air. Di antara elektrolit berikut yang paling efektif untuk mengumpulkan koloid tersebut adalah A. NaCl, B. FeSO4, 3, C. BaCl2, D. Na3PO4, E. Na2SO4. Dan jawabannya adalah D. Na3PO4. Mengapa? Karena AlOH3 merupakan koloid yang bermuatan positif. Maka yang paling efektif untuk mengumpulkan koloid tersebut adalah elektrolit negatif yang bermuatan paling besar PO43- dan bermuatan negatif yang lain lebih kecil, yaitu Cl- dan SO42-. Nah, itu soal-soalnya. Nah, itu penjelasan dari saya, beberapa soal dan pengertiannya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.